Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama dengan Ibu di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bila ada yang sedang mempunyai masalah, semoga cepat diberikan jalan keluar. Guys, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Karena partisipasi kalian itu sangat berarti bagi perkembangan channel Ibu. Guys, kalau Ibu katakan bahwa dunia yang kita tinggali saat ini adalah dunia yang sangat kejam, bagaimana pendapat kalian? Karena hampir setiap hari kita melihat di televisi ataupun kita mendengar dan melihat di sosial media banyak sekali kasus pembunuhan, perkosaan, pencurian, perampokan, penculikan, dan bahkan aksi-aksi kriminal yang luar biasa jahatnya guys. Dan itu terjadi nyata, tidak hanya di negara kita Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Seperti kisah yang terjadi beberapa tahun yang lalu, di tahun 2003, kisah yang terjadi di Fukuoka, Jepang guys. Yang melibatkan beberapa orang membunuh satu keluarga. Seorang ayah, ibu, dan dua anaknya guys. Mereka dibunuh dengan cara yang sadis. Apa motif mereka sebenarnya? Para pelaku ini punya dendam apa sebenarnya sama keluarga ini? Akan kita lihat dan kita bahas setelah ini ya guys. Di tanggal 20 Juni 2003, ada seorang kakek yang kehilangan 4 anggota keluarganya, yaitu anak yang bernama Shinjiro Matsumoto berusia 41 tahun, Chika berusia 40 tahun sang menantu, dan 2 orang cucunya yang bernama Ayaka dan juga Hina, masing-masing berusia 11 dan juga 8 tahun. Si kakek ini hampir setiap hari selalu pergi ke rumah anaknya untuk menemui kedua cucunya ini guys. Tetapi hari itu rumah dalam keadaan sepi, hening, seperti tanpa penghuni. Tidak seperti biasanya guys, karena biasanya rumah ini selalu ramai dengan celotehan kedua cucunya. Ketika kakek ini mulai memanggil-manggil, mengetuk-ngetuk pintu, tidak ada respon sama sekali dari dalam rumah. Apalagi mobil Mercedes-Benz yang biasa diparkir di depan rumah pun tidak ada. Akhirnya si kakek ini pun dengan kunci duplikat yang dia punya, dia lalu membuka pintu rumah anaknya. Dan dia kaget karena dia melihat banyak sepatu berserakan. Dia masuk ke kamar cucunya yang kebetulan ada di depan. Dia kaget karena melihat pemandangan di dalam kamar sungguh sangat berantakan. Mainan-mainan tuh semua sangat berantakan guys. Itu sangat bertolak belakang sekali dengan apa yang menjadi kebiasaan keluarga ini. Seperti keluarga-keluarga Jepang pada umumnya yang selalu menyukai kedisiplinan dan kerapian, ya seperti itulah mereka guys. Tidak seperti biasanya. Jadi ini yang membuat kakeknya bertanya-tanya. Dia lalu tambah masuk ke dalam rumah. Rumah tetap dengan suasana yang sangat berantakan. Lalu kakek ini pun masuk ke dalam kamar mandi. Dan di dalam kamar mandi dia heran karena lantai kamar mandi seperti baru saja dibersihkan. Tetapi di sudut-sudut ruangan dia melihat ada noda merah seperti noda darah guys. Lalu si kakek ini mulai merasa khawatir. Dia menghubungi toko yang menjadi milik anaknya. Dia bertanya kepada pegawai di sana, apakah anaknya sudah sampai di toko pagi-pagi itu. Tapi pegawai di sana mengatakan bahwa hari ini bosnya belum datang. Si kakek pun lalu menghubungi kerabat, rekan kerja, keluarga, dan tidak ada satupun dari mereka yang mendengar kabar keempat anggota keluarga ini hari ini guys. Si kakek akhirnya menghubungi polisi dan polisi pun datang dengan tim forensik di dalamnya. Polisi mulai memeriksa seluruh tempat kejadian perkara dan polisi menemukan ada bekas darah yang telah dibersihkan di dekat pintu masuk dan itu menandakan bahwa pernah terjadi perkelahian di tempat itu. Polisi lalu menemukan juga bekas urin, ada air liur di kamar anak-anak. Dan polisi mengatakan bahwa di tempat itu pernah ada seseorang yang merasa sangat ketakutan sampai dia kehilangan kendali atas dirinya. Dan yang lebih sangat memprihatinkan, polisi juga menemukan ada banyak bekas darah di bawah ubin kamar mandi guys.
yang menandakan bahwa di tempat itu pernah terkapar seseorang yang terluka cukup parah. Uang tunai milik keluarga ini raib dan juga mobil Mercedes-Benz milik keluarga ini pun tidak ada. Jadi polisi menduga ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, Shinjiro Matsumoto sendiri yang membunuh istri dan kedua anaknya lalu pergi melarikan diri. Dan opsi atau dugaan yang kedua adalah bahwa telah terjadi perampokan dan pembunuhan berencana di rumah itu, guys. Polisi lalu mulai menyelidiki latar belakang sosial dari keluarga ini. Dan terkuak satu fakta, guys, bahwa ternyata Shinjiro Matsumoto yang terkenal tajir melintir ini ternyata sedang mengalami kebangkrutan. Dia dulu adalah pemilik salah satu restoran yakiniku, tetapi menjadi bangkrut, tutup karena ada penyakit sapi gila di Jepang saat itu, guys. Dan mulailah menginvestasikan uangnya untuk membuka toko pakaian. Dia membeli begitu banyak stok pakaian untuk dia jual secara daring saat itu. Tapi apa mau dikata, dia telah salah langkah, guys. Ternyata usahanya ini gagal. Tidak seperti usahanya yang waktu restoran itu dulu. Maka dia pun mengalami penurunan secara finansial. Semuanya dia jaminkan ke bank, rumah, mobil, bahkan aset-aset yang dia miliki, dia jaminkan ke bank. Sampai pada akhirnya dia tidak bisa lagi meminjam di bank. Lalu dia mulai putar otak untuk menghidupi keluarganya, dia pun meminjam kepada rentenir. Shinjiro Matsumoto meminjam kepada rentenir lebih dari 10 juta yen dan harus dibayarkan 2 atau 3 bulan setelahnya. Rentenir di Jepang biasanya berhubungan dan bekerja sama dengan yakuza, guys. Karena ketika ada orang yang meminjam uang kepada rentenir dan tidak bisa membayar, maka yang akan mengeksekusi untuk menyiksa adalah si yakuza ini. Mungkin dipotong jari atau dipotong tubuh-tubuh bagian yang lain, guys. Tapi pada umumnya mereka tidak akan membunuh, tapi akan berusaha untuk bagaimana caranya uang yang dipinjam itu bisa kembali kepada mereka. Dengan fakta yang baru saja terbuka ini, polisi lalu mengatakan dia menduga bahwa Shinjiro ini membunuh istri dan anaknya, lalu dia ikutan bunuh diri. Karena Shinjiro takut tidak bisa melunasi hutangnya kepada si rentenir ini. Tapi semua itu dibantah oleh si kakek. Si kakek mengatakan, anakku itu orangnya dari kecil sangat ramah. Dia menyukai keceriaan, dia menyukai kenyamanan, jadi tidak mungkin dia mau bunuh diri. Dan soal hutang si anak, si kakek mengatakan bahwa dia itu bukan orang miskin. Si kakek ini punya rumah dan punya kontrakan di kampung. Dan belum aset-aset yang lain. Yang bila si kakek ini jual, maka bisa untuk membayar hutang si anak kepada rentenir. Seluruh kejadian ini masih buntu, guys. Polisi pun belum bisa menduga apa yang terjadi dengan keluarga ini. Lalu dia mulai membagi timnya untuk menyelidiki di mana mobil Mercedes-Benz milik keluarga Shinjiro Matsumoto ini. Dan polisi juga mulai melacak bagaimana sebenarnya hubungan sosial antara Shinjiro dengan yakuza atau rentenir ini, guys. Kurang lebih 10 jam kemudian, ada 2 orang pekerja pelabuhan melaporkan bahwa di Teluk Hakata telah ditemukan 4 jasad manusia. Lalu polisi pun pergi memeriksa ke sana dan melakukan identifikasi kepada keempat jenazah ini yang ternyata mereka adalah keluarga Matsumoto. Dan ternyata Shinjiro Matsumoto, Chika, Ayaka, dan juga Hina telah ditemukan, guys. Mereka ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Keadaan jenazah Shinjiro dan juga Chika diikat menjadi satu dengan borgol. Dan di tengah-tengah jenazah mereka ada besi pemberat. Dan sementara jenazah dari kedua anaknya yaitu Ayaka dan juga Hina juga diborgol, guys. Tetapi tubuh mereka dipasang barbel sehingga itu memperberat agar mereka tenggelam ke dasar laut. Otopsi pun dilakukan dan hasil otopsi saat itu sempat membuat geger warga Jepang. Bagaimana tidak, guys? Seorang Hina 8 tahun ditemukan dengan
wajah lebam keunguan, bekas seperti dipukul dengan kuat oleh seseorang guys. Dan Hina ini dinyatakan mati karena dicekik guys. Sementara sang kakak yang bernama Ayaka, bagian tangan dan kakinya itu telah memar dan meninggalnya juga sama dengan cara dicekik. Sementara si ayah Shinjiro Matsumoto ditemukan dalam keadaan tubuh semua penuh luka. Dan bagian kepalanya ada keretakan guys. Tetapi Shinjiro ini meninggal dengan cara ditenggelamkan. Sepertinya dia ditenggelamkan di laut waktu dia masih hidup guys. Dan yang paling mengerikan adalah kematian Chika guys. Chika ditemukan dalam keadaan tidak berbusana. Dia diperkaos secara bergiliran dan dia pun ditusuk dan dikuliti guys. Dan dia meninggal juga dengan cara tidak bisa bernafas karena tenggelam, tapi bukan ditenggelamkan di laut, tapi sepertinya sengaja dibenamkan di bak kamar mandi. Pada akhirnya Chika pun tewas dengan cara seperti itu. Dengan hasil otopsi yang seperti itu, masyarakat pun menyalahkan para Yakuza. Mereka mengatakan bahwa Yakuza lah yang membunuhnya. Sementara polisi ini pun mulai berpikir, kayaknya nggak mungkin lah kalau Yakuza mau membunuh. Sementara ayah dari Shinjiro masih punya uang untuk membayar semua hutang anak-anaknya. Si Yakuza ini tidak akan main bunuh sembarangan guys. Jadi dia mungkin akan berbuat lebih kalau memang korban ini tidak bisa untuk membayar hutang-hutangnya. Tapi selama masih ada yang membayar hutangnya, maka Yakuza ini tidak akan membunuh. Itu pikirannya polisi guys. Polisi tidak mau sampai salah langkah untuk memecahkan masalah ini guys. Lalu polisi pun fokus kepada TKP dan keadaan jenazah saat ditemukan. Saat ditemukan, jenazah itu diborgol dan diberi pemberat barbel guys. Polisi menyelidiki bahwa ternyata model borgol yang dikenakan oleh jenazah ini itu adalah model borgol yang biasa dipakai oleh orang dewasa untuk melakukan aktivitas dewasa mereka. Dan di Fukuoka, Jepang tidak banyak toko yang menjual barang-barang seperti itu. Hanya ada beberapa dan itu justru memudahkan polisi untuk melacak. Lalu polisi pun mulai mendatangi salah satu toko dan benar kata pemilik toko bahwa memang borgol itu dibeli di toko miliknya dan yang membeli waktu itu adalah seorang pemuda yang berusia 20-an tahun. Pemuda ini tidak fasih berbahasa Jepang, jadi sepertinya dia adalah orang Korea ataupun orang Tiongkok, kata si pemilik toko. Dan dengan adanya CCTV di toko tersebut, itu lebih memudahkan polisi untuk melihat wajah si pelaku. Dan setelah terekam nih, memang benar di wajah pelaku terekam di CCTV, lalu polisi mulai menyebarkan wajah pelaku itu ke seluruh penjuru Jepang. Tim forensik yang menyelidiki besi besar yang ada di tengah-tengah borgol antara Shinjiro dan Chika menemukan adanya serpihan-serpihan kulit manusia. Dan setelah diuji guys, ternyata itu berasal dari 3 manusia yang berbeda. Sementara tim kepolisian yang sedang menyelidiki TKP atau rumah Shinjiro pun menemukan ada 7 tambahan sidik jari manusia di luar dari pemilik rumah. Dan ada sidik jari tetangga, rekan, kerabat, dan itu setelah dihapus tersisa 3 sidik jari yang tidak dikenal dan kemungkinan kata polisi ini adalah sidik jari milik para pelaku. Beberapa hari kemudian polisi mendapatkan telepon dari seseorang. Orang ini mengatakan bahwa dia pernah mengenal orang yang ada di dalam foto tersebut. Dia adalah mantan temannya yang dulu pernah sama-sama sekolah bahasa. Nama teman saya itu Wan Liang, Pak, dan dia berasal dari Tiongkok. Nah, dari informasi yang didapat oleh polisi ini, maka polisi lalu mengembangkan penyelidikannya. Dan ternyata benar, gambar yang ada di foto itu bernama Wan Liang, warga Tiongkok berusia 19 tahun. Wan Liang ini adalah seorang penindas. Dia sering menindas, sering membuli teman-temannya guys. Dan pada akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah bahasa karena terlibat kasus perkelahian. Sehingga visa pelajarnya pun juga dicabut guys. Wan Liang dikeluarkan dari sekolahnya itu sekitar Mei tahun 2003. Dan di akhir Mei Wan Liang balik ke Tiongkok. Lalu sebulan kemudian Wan Liang ini balik lagi ke Jepang dengan membawa uang 190 yen.
Uang tersebut tidak dipakai Wan Liang untuk bersekolah kembali, tetapi justru dipakai Wan Liang untuk berfoya-foya dan menyewa satu unit apartemen. Nah, polisi setelah mendapatkan informasi itu lalu datang ke apartemen Wan Liang. Dan ternyata seperti yang sudah polisi duga, Wan Liang tidak ada di sana. Nah, si Wan Liang ini ternyata sudah kabur, dia balik lagi ke Tiongkok guys. Nah, ketika itu polisi lalu mulai mencari temannya si Wan Liang yang satu apartemen ini yang bernama Yaning. Tapi ternyata Yang Ning pun juga nggak ada di sana. Ternyata Yang Ning ini juga warga Tiongkok dan dia juga ikut sama Wan Liang kembali ke Tiongkok. Nah, polisi lalu curiga, kenapa kok Yang Ning harus pergi juga? Nah, padahal si Yang Ning ini dia adalah seorang anak yang berprestasi guys. Dia tidak seperti Wan Liang. Dia anak yang baik dan dia anak yang cerdas. Bahkan si Yang Ning ini sudah diterima di salah satu universitas yang ada di Fukuoka guys. Polisi lalu melacak keduanya di bagian keimigrasian dan ternyata keduanya ini pergi meninggalkan Jepang menuju ke Tiongkok tepat 2 hari setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi. Di TKP terdapat 3 sidik jari dan ternyata Wan Liang dan Yang Ning itu termasuk di dalamnya guys. Jadi masih ada tersisa satu pembunuh lagi yang belum diketahui siapa dia. Karena 2 orang pelaku yang sudah diketahui berasal dari Tiongkok dan sekarang ada di Tiongkok, lalu polisi Jepang pun meminta tolong kepada kepolisian Tiongkok untuk menangkap kedua pelaku ini yang telah melakukan kejahatan pembunuhan di Jepang. Polisi terus mengembangkan penyelidikan terhadap kematian keluarga Matsumoto ini. Dan dari pergaulan antara Wan Liang dan Yang Ning ini, mereka mempunyai satu teman lagi yang bernama Wei Wei. Maka polisi pun lalu fokus kepada si Wei Wei ini. Wei Wei ini berusia 24 tahun dan dia juga berasal dari Tiongkok guys. Wei Wei adalah anak orang berada. Ayahnya mempunyai pabrik di Tiongkok. Dan setelah lulus SMA, Wei Wei ini sempat menjalankan wamil. Dan setelah selesai wajib militer, maka Wei Wei melanjutkan kuliahnya di Jepang mengambil bahasa. Wei Wei ini dikenal sebagai seorang mahasiswa yang baik guys. Dia tidak pernah membolos tanpa suatu alasan. Sampai beberapa waktu sebelum pembunuhan itu terjadi, Wei Wei ini menjadi anak yang berubah drastis guys. Wei Wei yang tadinya adalah anak yang baik, dia menjadi anak yang pemberontak. Di tahun 2003, usaha keluarga Wei Wei pun sedang mengalami kebangkrutan dan itu mungkin yang membuat tekanan batin bagi Wei Wei. Sehingga Wei Wei pun melampiaskannya dengan pergi ke kasino, dia pergi ke bar, dia mabuk-mabukan bersama dengan Yang Ning dan Wan Liang ini. Dan akhirnya kepolisian Jepang mencocokkan sidik jari Wei Wei dengan sidik jari pelaku yang ditemukan di TKP dan ternyata cocok guys. Ternyata benar yang melakukan ini adalah Wei Wei, adalah pelaku yang ketiga. Lalu polisi pun bergerak segera untuk mencari Wei Wei. Dia pergi ke asramanya tetapi Wei Wei sudah tidak ada di sana. Wei Wei telah melarikan diri guys. Dia menghilang, nggak tahu kemana. Pada akhirnya polisi lalu mengeluarkan surat pencekalan untuk Wei Wei supaya Wei Wei tidak bisa meninggalkan Jepang. Pencarian terhadap Wei Wei ini masih terus dilakukan guys. Hari berganti hari, pada akhirnya Wei Wei pun ditemukan. Dia ditemukan di bandara saat Wei Wei beradu mulut dengan salah satu kasir minimarket yang ada di tempat itu. Dan waktu itu ada patroli polisi yang lewat dan mau memeriksa. Wei Wei merasa ketakutan karena dia salah guys. Akhirnya si Wei Wei ini pun lari. Si polisi pun mengejar dan akhirnya Wei Wei ini menyerah ketika polisi menodongkan senjata api kepadanya. Polisi lalu memeriksa kantung Wei Wei dan di situ ditemukan bahwa Wei Wei ini mempunyai tiket penerbangan menuju ke Shanghai, Tiongkok. Jadi sedikit saja polisi terlambat, maka Wei Wei ini sudah lolos guys. Dia akan kembali ke Tiongkok. Setelah ditahan, Wei Wei ini tidak mau mengatakan apapun juga. Dia tidak mau mengatakan tentang kasus pembunuhan itu guys. Dia tidak mau mengatakan apa perannya dia di kasus itu. Dan apa perannya Yang Ning dan Wan Liang di kasus itu. Sehingga polisi pun tidak bisa mengembangkan kasus ini lebih lagi. Jadi kasus ini mengalami kebuntuan. Sebelum Yang Ning dan juga Wan Liang ditemukan. Beberapa waktu setelah tertangkapnya Wei Wei, ada kabar dari kepolisian Tiongkok. Ternyata
ternyata pihak kepolisian Tiongkok berhasil menangkap Wan Liang guys, dengan cara yang juga tidak disengaja. Jadi ada seorang yang melaporkan bahwa dia itu diancam oleh seorang pekerja baru di tempat dia bekerja. Pada waktu mabuk, temannya ini mengatakan bahwa dia pernah membunuh orang guys, dan dia akan melakukan hal yang sama pada orang yang bermasalah dengan dia. Dan pada saat itu orang yang melaporkan itu sedang bermasalah dengan Wan Liang ini. Dan ketika polisi datang memeriksa, ternyata Wan Liang ini pun ketakutan melihat polisi karena rasa bersalahnya mungkin ya guys. Pada akhirnya Wan Liang pun mengakui bahwa dia adalah Wan Liang yang telah melakukan aksi pembunuhan di Jepang. Maka polisi pun menangkap Wan Liang. Lalu Wan Liang bertanya kepada polisi, "Pak, kalau aku mengatakan yang sejujurnya, kalau aku mengatakan keberadaan temanku, kalau aku membantu kepolisian, apakah aku akan mendapatkan keringanan hukuman?" Dan polisi pun mengatakan iya. Maka Wan Liang pun membantu polisi untuk mengatakan posisi Yang Ning saat itu yang ternyata ada di Beijing. Lalu polisi pun menangkap si Yang Ning di Beijing. Tanpa banyak drama dan tanpa banyak perlawanan, akhirnya Yang Ning pun diringkus oleh polisi. Setelah kedua pelaku ini tertangkap, lalu mereka pun akhirnya mengakui dan mereka pun menceritakan apa motif mereka melakukan pembunuhan itu guys. Jadi pada awalnya ketiga pelaku ini, Yang Ning, Wan Liang dan juga Wei Wei, mereka membutuhkan uang untuk kembali ke Tiongkok guys. Dan pada saat itu mereka sempat melakukan perbuatan-perbuatan kriminal, tetapi yang tidak menghasilkan uang yang banyak. Mereka mencuri, mereka merampok, tapi hasilnya tidak bisa untuk memenuhi apa yang mereka mau. Lalu si Wan Liang ini bilang, "Bagaimana kalau kita merampok orang Jepang saja? Kita cari yang kaya, lalu kita bunuh mereka semua supaya tidak meninggalkan jejak apapun." Itu kata si Wan Liang. Dan hal tersebut disetujui oleh Yang Ning dan juga Wei Wei guys. Akhirnya mereka bertiga ini mencari korban, dan si Yang Ning yang pernah lewat di depan rumah dari Shinjiro Matsumoto ini mengatakan bahwa di sana aku pernah melihat ada rumah mewah, ada mobil mewah juga, mobilnya Mercedes-Benz. Lalu mereka pun mulai mengintai rumah itu guys untuk dijadikan target. Beberapa hari mereka mengintai rumah dari Matsumoto. Akhirnya mereka mengetahui kapan nih ayahnya pulang, kapan nih ibu dan anaknya di rumah, dan waktu tidur mereka guys. Jadi malam itu sebelum Shinjiro Matsumoto pulang ke rumah, ketiga pelaku ini mengendap-endap ke dalam rumah Shinjiro dan masuk melalui jendela ruang tengah yang masih terbuka. Dan saat itu mereka pun masuk ke dalam kamar Ayaka. Ayaka terbangun guys ketika tangan dan kakinya dipegangi oleh Wei Wei dan juga Yang Ning. Dan karena anak ini terus menangis, terus memberontak, maka si Ayaka ini ditutupin bantal mukanya oleh Wei Wei guys, sampai pada akhirnya Ayaka ini meninggal. Dan belum cukup sampai di situ, leher Ayaka ini pun juga ditarik menggunakan dasi yang ada di sana guys. Lalu si Wan Liang ini masuk ke kamar di sebelahnya, dan ternyata adalah kamar Hina. Hina kecil ini menangis guys. Dia melihat ada pria asing masuk ke kamarnya. Dia menangis karena Wan Liang ini tidak mau mendengar suara tangisan. Dia pun memukul wajah Hina sampai akhirnya Hina ini pingsan. Dan Hina pun lalu dicekik dengan dasi sampai Hina mati guys. Setelah memastikan kedua anak kecil ini meninggal dunia, ketiga pelaku ini mulai naik ke atas. Mereka mendengar suara gemericik air yang menandakan bahwa Chika saat itu sedang mandi guys. Chika yang keluar dari kamar mandi saat itu dengan tanpa busana berteriak guys. Dia kaget melihat ada 3 pria asing di depannya. Mereka yang tadinya hendak membunuh Chika pada akhirnya memperkaos Chika secara bergiliran guys. Sungguh sadis luar biasa. Dan ketika setelah itu Chika pun mulai disiksa. Ditanya nomor PIN dari brankas yang ada di kamar itu. Tetapi Chika tidak mau mengatakan, dia bungkam guys. Lalu ketiga pria ini mengatakan bahwa anak-anaknya sudah dibunuh. Chika pun bertambah seperti orang gila. Dia berteriak-teriak dan dia tidak mau mengatakan apa yang dimaui oleh ketiga orang ini.
Untuk mendapatkan informasi dari Chika, ketiga pelaku ini tidak segan-segan untuk menyiksa dia, guys. Bahkan pelaku-pelaku ini menusuk tubuh Chika dan juga menguliti Chika. Tetapi Chika tetap diam dengan semua kondisinya dan itu membuat ketiga pelaku ini pun emosi. Lalu salah satu dari mereka pun membenamkan kepala Chika ke dalam bak kamar mandi sampai Chika pun tewas. Ketiga pelaku ini sedang menunggu kedatangan dari Shinjiro, guys. Dan Wei Wei yang berjaga saat itu menyuruh kedua temannya untuk beristirahat. Dan Wei Wei ada di belakang pintu untuk menunggu kedatangan Shinjiro. Tepat pukul 1:30 dini hari Shinjiro pun balik ke rumah. Dan pada saat dia membuka pintu, kepala dari Shinjiro ini dipukul oleh Wei Wei menggunakan sebongkah kayu, guys. Shinjiro pun saat itu langsung pingsan dan ketiga pelaku ini langsung menggotong Shinjiro untuk naik ke tingkat 2 menuju ke kamar mandi. Dan dia disiram dengan air dingin di sana supaya Shinjiro ini cepat sadar. Ketika Shinjiro sadar, dia melihat bahwa istrinya sudah meninggal. Lalu dia pun bersimpuh, memohon kepada tiga pelaku ini. Dia akan menyerahkan semua apa yang dia punya asalkan dia dan kedua anaknya diperbolehkan untuk pergi. Ketiga pelaku ini pun menanyakan tentang harta benda milik Shinjiro. Dan Shinjiro pun mengatakan bahwa dia sudah tidak punya apa-apa. Dia itu sudah bangkrut. Apa yang dia punya saat ini sudah dia jaminkan ke bank semua. Wei Wei merasa tidak percaya dengan apa yang Shinjiro katakan. Karena dia marah, dia pun akhirnya menendang Shinjiro sampai Shinjiro terpental, guys. Lalu Shinjiro diikat dan lalu digebukin rame-rame sama si Wan Liang dan juga Yang Ning sampai Shinjiro pun akhirnya pingsan. Lalu jenazah Chika dijadikan satu dengan Shinjiro dan jenazah kedua anak ini dijadikan satu juga menggunakan borgol. Lalu ketiga pelaku ini membawa keempatnya menuju ke Teluk Hakata menggunakan mobil Mercedes-Benz milik Shinjiro, guys. Setelah membuang jenazah-jenazah itu ke laut, Wei Wei lalu membawa mobil tersebut ke kota Kurama untuk dibersihkan lalu ditinggal di tempat itu. Wei Wei, Wan Liang, dan juga Yang Ning harus berpuas diri dengan hasil rampokan mereka malam itu yang hanya mendapatkan 38.000 yen saja. Dan jumlah itu setara dengan 3 juta rupiah, guys. Jumlah yang sangat sedikit, tidak sepadan dengan nyawa yang harus dikorbankan pada malam itu, guys. Oktober 2004 digelar persidangan Yang Ning dan juga Wan Liang di Tiongkok, guys. Karena pada saat itu antara Jepang dan Tiongkok belum ada perjanjian ekstradisi sehingga keduanya diadilinya bukan di Jepang tapi di Tiongkok. Yang Ning dan juga Wan Liang didakwa dengan pasal pembunuhan berencana, pencurian, dan perampokan dengan kondisi yang sangat berat. Sehingga Yang Ning dijatuhi hukuman mati, sedangkan Wan Liang karena sikapnya yang sudah banyak membantu polisi dalam mengungkap kasus ini, makanya Wan Liang dihukum dengan hukuman seumur hidup. 12 Juli 2005, hukuman mereka pun resmi dijatuhkan. Sedangkan Wei Wei mulai disidangkan pada Mei 2005 di pengadilan Fukuoka, Jepang. Wei Wei diancam dengan pasal pembunuhan, pemerkosaan, dan pembuangan mayat dan Wei Wei pun dijatuhi hukuman mati di sana, guys. Dan pada tanggal 26 Desember 2019 yang lalu, di mana Wei Wei saat itu berusia 39 tahun, telah dieksekusi di pusat penahanan Fukuoka, guys. Wei Wei dieksekusi dengan cara digantung dan eksekusi Wei Wei ini adalah eksekusi pertama WNA di Jepang dalam waktu kurun 10 tahun terakhir ini, guys. Para pelaku pembunuhan ini dulunya mereka adalah anak-anak yang baik. Hanya Wan Liang saja yang mungkin dari kecil dia sudah nakal, bandel ya kan. Tapi Yang Ning dan juga Wei Wei ini dikenal sebagai anak-anak yang baik. Dan kenapa mereka bisa berakhir seperti ini? Karena mereka terjebak dalam pergaulan yang buruk, guys. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri, menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita, supaya terhindar dari pergaulan yang tidak membawa manfaat yang baik ke depannya. Demikianlah cerita dari Ibu saat ini. Dan terima kasih Ibu ucapkan buat kalian yang sudah dengan setia
setia melihat dan mendengarkan cerita Ibu. Dan selamat bertemu kembali dengan cerita-cerita Ibu yang lain. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya guys. Karena bantuan kalian sangat berarti buat channel Ibu. Terima kasih dan bye-bye.